itu habisnya di bulan 2025 bulan November. Berarti besok iku ono musyawarah unit kerja. Musyawarah unit kerja yang pertama adalah menyusun laporan pertanggungjawaban untuk masa periode kepengurusan itu. Jadi dilaporkan. Terus yang kedua, menyusun program kerja. Program kerja untuk kapan? Untuk 4 tahun ke depan. Karena masa bakti PUK yang sekarang 4 tahun kan. Berarti besok dalam musyawarah unit kerja besok itu nyusun program kerja. Setelah disusun, dimusyawarahkan, apa mesti disepakati apa durung? Berapa? Tidak usah banyak-banyak. Yang penting iso melaksanakan. Terus yang terakhir adalah memilih ketua. Jadi muslim itu ojo durung LPJ dibacakan, LPJ urung disampaikan di anggota, moro-moro panitia buka pendaftaran calon ketua, nggak boleh. Jadi laporno sih pertanggungjawabannya di anggota. Setelah selesai barulah dibuka pendaftaran. Urutannya apa? Jadi teko LPJ itu ada 2 konsekuensinya ketika diterima atau ditolak. Diterima bisa dikembangkan, diterima dengan catatan. Catatan ini rata-rata konco-konco ini gitu. Diterima dengan catatan. Catatannya apa? Ya kudu dicatat. Oh ini gitu loh. Jadi tidak hanya disampaikan tok, diterima dengan catatan-catatannya apa, harus ditulis catatan. Gitu. Kalau LPJ ditolak, konsekuensinya apa? Pengurus tidak boleh mencalonkan diri. Makanya LPJ setelah LPJ diterima atau ditolak baru buka pendaftaran calon ketua. Kalau LPJ-nya ditolak, nggak boleh melok daftar. Lalu buka dhisik melok daftar, LPJ-nya dibaca nongguri ini kualik. Neguri ternyata LPJ-nya ditolak. Tuh, kok bisa nyalon? Nah, ini jadi lucu gitu. Di urutannya seperti itu. Jadi musyawarah unit kerja itu satu terkait laporan pertanggungjawaban untuk kepengurusan yang lama, terus menyusun program kerja, didokumenkan, itu nanti akan menjadi acuan pengurus. Pengurus itu sing dikerjanya yang di program kerja itu. Jadi bukan istilahnya ngenteni PUK ngenteni lek arek di PHK baru nyambut gawe. PUK ngenteni lek arek instruksi unjuk rasa baru kerja. Tidak. Jadi kaya unjuk rasa nangani wong PHK itu bagian dari fungsi. Tapi kalau terkait pekerjaannya yang melaksanakan program kerja itu nggih. Nangkep nggih? Ngantuk? Satu. SPK. Semangat. Ya, berdiri. SPK. Slogane apa? Tegas kita dan tanggung jawab. Wis paham dong? Wis biasa ngono. Biasa. Biasa. Berarti ngantuknya tenanan ya. Lalu lah malam. SPK. Kerja. Apa ngantuk sini. Ayo biasanya. Iya tak delok. Bakar jagung ora tintek. Sisae sing pakai iki.
Jadi teman-teman, kalau sampai semua nanti rasa belajarnya, kemauannya tinggi, ilmu organisasi itu nanti akan sama dapat. Ini yang saya maksud tadi. BE sama ketiban moro dari kepala desa. Minimal kalau sampai mendapatkan dasar-dasar ini, itu bisa sampai diimplementasikan. Katakan sesuk sama dari apa BPD, ya sama, bisa diimplementasikan. Makanya saya berharap ini DPP termasuk ketum ini berharap jebolannya KPU di mana tempat itu bisa melaksanakan, ketika di BPD bisa melaksanakan, nih kepala desa bisa melaksanakan, nih KPU panitia pemilu juga bisa melaksanakan. Kita berharap kader-kader itu nanti mampu di sana. Lah makanya ini dibutuhkan terus konsolidasi, belajar, tidak hanya sebatas di sampean, termasuk nenggone anggota. Saya kemarin di semester, jadi DPC itu ada kegiatan yang namanya semester. Setiap 6 bulan sekali kita adakan pertemuan seluruh PUK se-Kabupaten Gresik, kita berikan materi. Saya coba, kalau generasi generasi saya di tahun 2000-an, saya berkecimpung di organisasi itu kan sekitar tahun 2000. Dulu, begitu saya habis mengikuti pelatihan, saya langsung mengundang orang untuk saya berikan pemaparan dari hasil saya dapat pelatihan. Kemarin semester kita sepakati di forum, sepakat ya, saya tunggu 1 bulan hasilnya. Saya suruh laporan terkait sosialisasinya, terus disosialisasikan ke beberapa orang, minta bukti daftar hadir dan foto selama sosialisasi. Simbaliknya Mas. 3 dari PUK se-Kabupaten Gresik, kurang lebih sekitar 40 orang. Sing balik itu. Kayaknya hilang deh Mas. Nah, ini yang kita pertanyakan. Mereka ikut mewakili teman-temannya yang di perusahaan. Nah, si bagiannya nyekrok berarti mewakili tukang sekrok. Ketika ngono perwakilan divisi umum, ya mewakili sing biasanya kamu sing kan. Nah, ini kita pertanyakan, mereka yang hadir di situ itu murni ada kemauan untuk belajar, murni ada tanggung jawab sebagai wakil teman-teman buruh atau tidak? Ini karena apa? Ketika kita menyanggupi dari sebuah kesepahaman, terus kita tidak bisa melaksanakan, masih gak ketok, itu ya harus bertanggung jawab. Begitu. Sama ini di sini dan pimpinan perusahaan, mungkin ini dispensasi kan? Yang khusus pengurus yang liane cuti. yang cuti dan libur. Cuti potong gaji. Nah, si dispensasi ini pertanggungjawabannya gede. Dispensasi pertanggungjawabannya gede. Kalau sampean dapat dispensasi, disuruh mewakili anggota sampean, sama tidak melaksanakan tugas yang baik, ini ditakok nemenin malaikat itu. Ini yang saya maksud. Kalau kita sudah punya niat, ada kemauan, jangan sampai latah. Terus kita apresiasi teman-teman sing cuti, sing waktunya off, waktunya libur, meluangkan waktu. Tapi boleh alasan, ya bisa lah.
Ini bagian dari pengorbanan. Memang yang namanya aktivis itu ya pengorbanan duit, pengorbanan waktu, pengorbanan ninggal keluarga, kan seperti itu. Kayak enak-enak turun nang omah apa ya. Ini juga pengorbanan. Sehingga disinilah letak kita untuk memantapkan diri kita. Lek sampean wis niat bener berangkat, niati dengan ikhlas, kemauan yang tinggi, belajar ya sungguh-sungguh. Eling sama eling yang sama Pak Legi tadi, teman-temannya tuh. Jadi saat dulu misalnya belajar undang-undang ini dulu yang harus dipahami. Proses demokrasinya, proses musyawarahnya, proses rapatnya ini harus pahami supaya hasil yang dimusyawarahkan benar-benar murni, tidak hanya sekedar sama upaya pemilu mulai oleh sangu, tidak hanya seperti itu. Jadi saya mengajak kepada teman-teman, ayo kita belajar ke muslim yang benar, tata caranya. Yang pertama nanti kalau besok PUK mengeskakan, jadi panitia muslim itu harus di-SK-kan panitia muslim oleh PUK. Caranya gaya SK ya apa? Nanti ada pelajaran sendiri khusus sekretaris. Ngrasakno SK. Sinten sing sudah terbiasa gawe undangan untuk keluarganya itu membuat sendiri. Contoh undangan tahlil, undangan waliman, undangan siapa sih pernah membuat sendiri? Aku Pak. Biasa kayak gitu. Sampai pernah kayak gitu? Pernah. Mesti ngomong dulu. Seringane ngono. Gitu. Diseringkan bekerja dituntut itu. Sampai harus mampu membuat sendiri. Kader STK yang undangan tahlilan ngomong tukang ngetik di sini. Targetnya harus bisa. Sekitarnya seperti atur-atur ngekei undangan tahlil sepele. Ibaratnya lapangan ngapunten nggih, mangke saten badhe magrib dengan tenggen kula. Enten tumpeng monggo si bawahi bareng-bareng. Secara ikian ngomong gampang, tapi menuangkan apa yang saya ucap di dalam tulisan itu belum tentu saya bisa. Wangel Benar-benar lagi. nulis, mari nulis. Rata-rata orang yang nulis itu bisa menyampaikan. Makanya sistem pendidikan itu mesti ono catatan, ono dilatih menyampaikan. Ini yang sepele saja. Jadi ke depan itu samanya dituntut mampu. Gantene Mas Jawari, kakakku. Ngerti yang dikasih ternyata waktu mantenan kan. Barang sama tuh ternyata. Jadi ketika nanti sana ketimbang campur, oh gantene sekretaris, oh gantene ketua, gantene wakil ketua, karena sana sudah mengikuti pendidikan ini, secara otomatis nanti wis gak bingung. Dasar-dasar wis paham, tata cara wis paham, sehingga untuk
tidak akan ada keraguan. Ke depan itu tuntutan kita seperti itu. Ojo patah semangat Agus tuwek. Dek lah bawa sinau belum tentu jenengan besok putra putri ini sampai saya mungkin kerja nanti akan butuh ilmu sampean. Ilmu ini tidak diajarkan di mata kuliah, di mata di dunia pendidikan formal, tidak diajarkan. Terus nanti ke depan apalagi cara menghitung pesangon dan sebagainya. Pastilah di lingkungan kerja, di lingkungan sampean pasti ada pekerja. Mungkin ada tonggolnya sih di PHK. Kabarnya sama di PHK, iya oleh pesangon piro? Satu kali. Oh, satu kali PMTK. Sing dijawab ya kata habisan. Apa maksudnya satu kali PMTK? Pokoknya satu kali PMTK oleh sampai ini di kongen enggak. Itu suatu hal yang nanti akan menjadi temuan-temuan sampean di lingkungan. Oh itu loh sing biasa ini punya. Oh itu loh sing biasa ngurusin. Nanti sampean akan pasti ditanya orang-orang yang membutuhkan itu. Makanya saya mengajak kepada kita semua untuk bagaimana kita kembali kepada pengenalan organisasi itu dari dasar. Jadi mulai besok setelah ini tidak ada bahasa di kantor SPSI. Sekarang bahasa itu. Jadi kita itu KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Kalau SPSI konfederasinya Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Kita tidak pakai seluruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Kalau ada S-nya SPS lagi SPSI ada namanya sendiri. Oke, jadi secara umum besok itu yang akan saya melaksanakan panitia di SK oleh PUK. Kewenangannya apa nanti panitia? Dituangkan ini SK itu. Ojo gawe SK tapi tidak dituangkan kewenangan. Contoh, berwenang membuat surat undangan, mengundang, mengajukan dispensasi untuk peserta rapat. Jangan tulis bisa gitu. Jadi benar jelas SK itu apa maksudnya supaya menegaskan kewenangan, termasuk membelajarkan tuh ya, membelajarkan kebutuhannya mesti itu apa, kayak kotak suara, kayak kertas suara, termasuk itu nanti BPK di dalam SK panitia itu harus membuat itu. Terus membuat apa mana yang sekiranya terus setelah nanti PUK itu atau PUK mengesahkan panitia muslim, barulah nanti biar berjalan. Dibiasakan harus memberitahukan kepada pimpinan setiap ada rapat-rapat panitia. Terus selalu koordinasi dengan perusahaan terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan, misalnya di waktu kerja harus mengganggu jam kerja. Biasakan secara administratif itu menggunakan surat. Karena ini penting. Jangan terus biasa ngomongnya terus diri. Jangan dibiasakan yang seperti itu. Sama iling kasusnya Pak Bakri. Pak Bakri itu
Kecelakaannya pada saat pulang kerja Istirahat, izin pulang. Pulang tanpa izin. itu. Jadi saya mengingatkan kepada walaupun secari kertas yang sampai nggak anggap, ketika ada izin seperti itu pulang sebentar, gunakan form. Itu nanti ada kaitannya supaya kecelakaan susah itu tidak menjadi engkel. Pak Bakir kemarin di akhirnya masuk kecelakaan kerja atau bukan? Masuk kecelakaan kerja. Cuma dianggap pulang kerja. Pulang kerja dianggap. Jangan pulang kerja. Itu sekarang itu BPJS Nagar itu punya pengawas, hati-hati. Jadi aja asal sampai terus kapal aku izin juragan. Terus males ngisi form. Mulai ini isi form orang jangan. Itu penting walaupun secuil kertas. Jadi harus karena nanti mengurutnya seperti itu. Kecelakaan kerja itu termasuk mungkin ada yang rumahnya Jombang setiap minggu mulai walaupun perjalanan Senin pagi yang dari Jombang itu untuk kembali lagi masuk kerja, kalau menjadi kebiasaan bisa masuk kecelakaan kerja. Jadi hal-hal demikian itu nantilah ayo kita belajar bareng-bareng. Banyak sekali yang harus dipahami. Jadi kisah burung mana sak pucuk itu terkait pelaksanaan musyawarah. Terus setiap ini kita masuk di materi musyawarahnya ya, musyawarah unit kerjanya. Musnik siji jadwal acara ini harus ditetapkan. Kode KPU itu kapan dibuka pendaftaran, kapan dilaksanakan pemilu, itu dijadwal di depan. Di sini kita juga sama. Ya, yang pertama kita tetapkan itu jadwal masuk dalam sebuah keputusan. Kedua, tata tertib caranya bimbingan ya Allah untuk syarat-syarat calon ketua itu apa harus dituangkan di dalam tata tertib. Jadi panitia membuat rancangan atau mungkin pengurus yang lama itu membuat rancangan, dirapatno, disahkan, itu yang namanya menjadi keputusan. Keputusan termasuk jadwal acara, tata tertib. Setelah tata tertib, apa yang harus dilakukan? Penetapan LPG. Semua harus dituangkan dalam surat keputusan. Secara spesifik, kapan hari wis tak bagi, jadi tak share di grup. Iki lo panduan nih, tapi panduan itu kadang-kadang tidak dipahami. Terus laporan pertanggungjawaban ini yang penting. Jadi sadurunge membentuk panitia musnik, PUK ini juga harus sudah menyiapkan dokumennya LPG itu disiapkan. Setelah itu sampai mudah untuk membentuk panitia musnik. Ojo sampai kayak panitia musnik tapi LPG ini belum siap. Ini enggak benar. Enggak benar. Karena LPG. Ini untuk pengurus ya ini. Kakangku. Nah, sesuk nek gawe LPG iki pendahuluan itu mukadimah. Sampeyan isi. Iki wingi tak kene panduan sak PUK Gresik. LPG ini ditulis ngene. Mukadimah wis ora. Astagfirullahaladzim, ini berarti apa? Kalau siti-siti desainnya apa sih pemahaman saya? Kok sampai tadi pengurus serikat itu yang sampai pahami apa? Yang sampai hadapi apa?
titik-titik dituangkan. Bidang organisasi. Siapa bidang organisasi? Agus. Mas Agus. Siap. Mas Agus. Ini bidang organisasi pemaparan terkait seputar pengaturan organisasi. Bidang organisasi tugasnya apa ae? Melaksanakan pendidikan, pelatihan, peserta yang piro, sing diberikan materi apa, terus hasil dari pendidikan itu apa? Itu rekno. Jadi sampean gawe bidang organisasi kayaknya sekretaris iki kegiatanku dek. Biar sekretaris yang memasukkan di situ. Gitu. Terus bidang advokasi juga sama. Tak kator. Katot iki. Sing diadvokasi sapa? Oh, advokasi wong loro di PHK disangoni tuangkan di dalam LPG. Lanjut. Kesejahteraan dapat. Kesejahteraan itu berarti menyangkut pengupahan, upah lembur, golongan itu, jaminan sosial, advokasi teman-teman yang sakit yang nggak dijamin oleh BPJS, advokasi teman-teman yang kecelakaan kerja itu masuk di kesejahteraan. Ditulis, dituangkan di situ. Terus inventarisasi kesekretariatan. Sekretaris PUK ini duweni apa? Duwe mobil Grand Max keluaran tahun piro? Kondisinya ya apa? Itu dituangkan. Termasuk sampai printer, laptop dan seterusnya. Laporkan. Lah, itu nanti kesinambungan. Katakan 2025 PUKKD wis di mobil duwe laptop 10 seluruh pengurus digawani, printer yang 4 dan seterusnya. Itu nanti menjadi evaluasi untuk LPG periode yang berikutnya. Dan bener LPG ini PUK itu di mobil, saya ini mobilnya gak ono nanti gitu. Iso duwe aset tanah nang kene. Kok saiki ning LPG ku kok ilang? Sapa sing menghilangkan? Itu kesinambungannya seperti itu. Nyambung terus. Makanya pemahaman ini tidak hanya pengurus saja, sampai sebagai perwakilan divisi dan anggota itu harus tahu supaya burini ono sing di itu loh. Kalau sampean pokoknya LPG sing dilapornya keuangan sisa duit sampai ini. Itu organisasi sampean enggak berubah. Terus itu kan laporan keuangan itu yang terakhir ya. Tuh. Tinggal satu. Sekarang kaitan dengan program kerja. Program kerja itu setelah disusun nanti menjadi keputusan musnik. Pengurus yang jadi itu langsung nyapno yang namanya APBU, anggaran gaya rancangan anggaran belanja organisasi. Program kerjanya sewu. Iki carane ngepasno duite iuran dengan program kerja supaya jalan bagaimana? Itulah disusun yang namanya APBU. Digandungno ojo kayak zamannya si ketua PUK si A santunan sosial dirubah kabeh dongkrak nang kabeh rapat-rapat mangane sakar dhewe gak diatur. Yo buyar organisasi sampean bejat asline sing namanya sing mburi magem-magem nyautangi. Begitu. Ini diukur, rapat, setiap rapat itu anggarannya 250.000. Ya aja mayak-mayak di tekno 1 juta.
Terus manajemen serikat pekerja itu bagaimana? Ya nggak bisa seperti itu, harus diukur dengan kemampuannya. Program kerja anggota nyusun disepakati rekreasi nanggone Bali dengan anggaran dari serikat pekerja. Nang Bali entek 200 juta, KCPU kami 10 juta. Bisa dilaksanakan atau tidak diatur? Bisa dilaksanakan subsidi keuangan serikat hanya 1 juta, yang lainnya sing 1,9 juta turunan anggota supaya bisa tenang. Ya harus begitu. Ojo banyak-banyak. Pokoknya aku ketua ACC. Duit ditok tidak seperti itu. Bukan saya tidak harus disusun. Jadi setelah program kerja ada disepakati, pengurus yang jadi itu langsung nyusun. Oh, ada gaya pendidikan dasar yang anggota divisi apa katakan apa divisi kilen pira uang dilaksanakan di mana? Oh di warung kopi, oh di kantor BUK. Anggaran konsumsi ini sekian ribu rupiah. Jadi dijalankan. Jadi setelah ada dokumen program kerja disusun anggaran APBU. Seperti yang tadi saya contohkan di desa, kalau tahun ini tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, berarti dicermati lagi di tahun berikutnya. Nah, di dalam pencermatan itu kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun disesuaikan dengan anggaran untuk nggak muncul, evaluasinya di mana? Di Jadi rakernik itu manggone nang. Jadi rakernik itu tempatnya itu setelah program kerja didokumenkan, diimbangi ambek anggaran belanja organisasi, dilaksanakan di tahun itu apakah bisa atau tidak itu nanti dibahas di dalam rakernik. Jadi rakernik itu maksudnya duduk hal yang lain-lain. Jadi yang dibahas itu program kerja diimbangi ambek anggaran belanja organisasi ini bisa melaksanakan atau tidak, atau ada perubahan atau tidak, nanti bahasnya di rakernik. Tuh. Apakah boleh satu periode kepengurusan rakernik lebih dari satu? Boleh. Memang rakernik itu dibutuhkan ya, mengevaluasi selama perjalanan. Jadi rangkaiannya seperti itu, organisasi itu jalannya seperti itu, tidak jauh dari organisasi pemerintah. Jelas ya? Jelas. Jadi urutannya muslim, rakernik, tata caranya seperti itu. Lek dibanding nomor desa ya RKP, rapat kerja pemerintah desa. Biasanya timnya dari sekretaris desa, tokoh masyarakat, Karang Taruna, makanya forumnya itu forum evaluasi. Jadi saya kira itu sementara mengenai KB sangat jelas luweh ngantuk. Kamot malah lali barang. Biasanya sih keliling-keliling kan yang terakhir. Yang terakhir. Teorinya Gibson. Di sini Bruno, untuk kono sih. Ini teori komunikasi. Ini yang saya maksud tadi. Sampai melok ini mendengarkan apa yang kita bahas hari ini, tapi ya sangat mandek, nggak didetok tularan yang anggota sampai, ya mati. Organisasi tidak akan bisa tumbuh. Sangat memberikan informasi salah,
ya berat. Jadi fakta realita yang kita hadapi ini adalah pelajaran juga harus murni di sekolah, termasuk diskusi-diskusi kecil seperti ini adalah bagian dari pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Mas Marsanto, tadi saya sedikit kurang jelas saja. Di saat LPJ tidak diterima, tadi Bang Marsanto kan bilang tidak boleh mencalonkan. Itu ketuanya saja atau semua pengurus? Ini yang tidak dijelaskan di anggaran dasar anggaran rumah tangga ya. Kemarin saya juga sempat diskusi dengan DPP karena perubahan yang anggaran dasar yang di Surabaya itu memang ada sedikit istilahnya tidak kejelasan. Kenapa kok ini harus disampaikan? Ini untuk pembelajaran kita semua, ya kan? Apakah di situ cukup ketuanya saja atau seluruh pengurus? Contoh, secara logika, ya tidak mungkin laporan keuangannya benar. Bidang advokasi sih tak tahu melakukan pembelaan. Berarti si Pledo bagian advokasi ini. Apa secara keseluruhan itu bisa? Ini menjadi diskusi kemarin. Jadi itu nanti dituangkan di dalam tata tertib. Kesepakatannya teman-teman itu apa? Boleh nyalon khusus yang tidak bisa menjalankan organisasi. Selain itu, ya memang secara umum pertanggungjawaban di ketua. Tapi kan mungkin ketuanya benar, bagian yang lainnya nggak benar. Apa ini bisa dihukum ketuanya? Ini kan menjadi diskusi kita. Jadi langkah baiknya itu nanti dituangkan di dalam tata tertib. Jadi nggak ada ya di anggaran dasar anggaran rumah tangga yang itu tidak boleh nyalon itu cukup ketuanya atau keseluruhan di anggaran dasar tidak diatur, sehingga itu boleh diatur di dalam tata tertib, supaya nanti teman-teman paham. Kok jangan-jangan kok karena apa kepentingan politik, aku nyalon lagi supaya ini gagal, tak inginkan, tidak bisa seperti itu. Kenapa kok harus ada sanksi terhadap mereka yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak bisa melaksanakan tugasnya? Ya supaya organisasi kita itu tidak sampai runtuh. Tujuannya di situ. Kalau ini nggak ada koreksi di situ, sak keluar PBB, ya. Seperti contoh yang kemarin, ngetok anggaran keluar dari APBU. Yang APBU ditulis anggaran rapat 1.000, baru setiap rapat ngetoknya duit 1 juta, kan nggak masuk. Itu bagian dari penilaian di dalam konten Mas Agus. Maksudnya. Terima kasih Bapak Santor yang dipercaya. Jadi langsung saja ini masuk ke dalam diskusi. Mungkin dari rekan-rekan siapa yang kurang jelas, mungkin dari hal apapun, monggo saya persilakan. Karena acara nanti sampai jam 11, jadi masih ada waktu sekitar 90 menit. Jadi monggo yang kesempatan kita untuk berdiskusi di sini. Mungkin ada rekan-rekan Pak Dedi mungkin. Kayaknya jelas kabel. Tugas ngantuk ya.
Sudah semua jelas ini? Betul-betul mantap sekali Pak Panto memberikan langsung jelas semua ini. Kita berusaha. Jadi kalau mungkin sudah jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, acara selanjutnya kami mohon dari Dewan Pimpinan Cabang Bung Alvin Sirait, langsung saja Bung Alvin Sirait langsung ke penutupan saja. Saya motivator dulu 5-10 menit lah tentang media yang semalam kami bagi dulu sekalian. Oh, monggo. Ini ada sedikit pengalaman yang akan diberikan kepada kita dari Pak Nyaman. Jadi masih ada waktu. Monggo beliaunya Bu Nyaman untuk menyampaikan. Semalam izin Bu, sebelum ke Bung Yaman, karena Ya, ya. saya diundang teman-teman SPMI jam 1 di Gresik. Saya mohon izin pamit dulu pembukaan training center. Oh gitu. Biar Bung Apin di sini saya dari sana komisi. Terima kasih ya teman-teman, saya izin dulu. Terima kasih juga. Yang ikuti sampai akhir. Monggo Mas Yaman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup dulu. Merdeka! SBK terjelas. Tegas kita dan tanggung jawab. Jadi slogan kita bisa kita mengucapkan SPK, jawaban kita apa? Cerdas, militan, dan cerdas. Ya. SBK terjelas dan kita tanggung jawab. Ini harus seringkali diulang. Walaupun di kayak di grup, ya kan? Kita tulis SPK, semuanya menjawab cerdas, militan, dan tanggung jawab. Jadi nanti kita sama-sama bisa koreksi. Bisa ketua mengatakan SPK ini sama ini ya, dia WA, loh. Oh semuanya cerdas dan bertanggung jawab. Jawaban ini benar apa tidak? Yang kita bukti cerdas. Sopo ya besar cuma cerdas toh kan? Kalau sing yes, jawabannya yes. Berarti ini nggak kena. Mulai saat ini kita juga latih. Siapa sih? Apa sih nama organisasi kita? Kita harus latih bahwa organisasi kita adalah SPK KSPI, bukan lagi ngomong SPSI. Saat kita ngomong hidup buruh, banyak hidup, ya. Itu harus mulai. Itu adalah suatu pelajaran berkomunikasi kita. Saat kita menjadi organisasi, kita harus tahu. Kita harus tahu terkait ngomong slogan, terkait mengenai yel-yel. Karena apa? Itu sangat dibutuhkan di saat kita di lapangan nanti, di saat di forum semacam ini. Kita di hadapan rekan-rekan yang lain, nanti PKPK yang lain loh. Kawan-kawan KDI itu nggak bisa jawab kan? Siapa yang kena? Lagi-lagi ke pimpinan organisasi. Dan juga di hadapan organisasi yang lain, loh, SPP kok nggak emang nyuruh bisa jawab? Oh ini berarti kurangnya konsolidasi, kurangnya pemantapan terhadap anggotanya. Ya, jadi hal yang sepele pun itu akan menjadikan pembicaraan seseorang. Kadang kita berkunjung ke perusahaan, loh, kok masih menyebut nama SPSI. Makanya mulai ini kita harus latih ya, semuanya harus sama-sama belajar karena kita harus tahu apa itu sih, siapa orang tua kita, keluarga kita, ya kan? Bisa kita berorganisasi, siapa sih DPC kita, siapa DPD kita, siapa DPP kita. Ini harus tahu. DPC Bung Panjang Kaping Sirait, DPD ketuanya Bung Siswanto, DPP Bapak Sunanda. Ini harus tahu semuanya. Di saat kalian di lapangan, kalian ditanya siapa pimpinan kalian, taunya hanya ketuanya aja.
Ini jangan sampai terjadi. Jadi itu harus dilatih. Jadi terkait yel-yel, slogan, itu semuanya harus dilatih. Ya. Bahkan tadi di bawah saya dengarkan kita menyanyikan lagu Mars Speaker. Ini nggak sesuai ininya. Jari cengkok-cengkok nggak sesuai ya dengan jari lur cengkok. Jadi yang kita harus dengarkan dengan sesama gimana sih lantunan musik Mars Speaker itu. Nah, tuh. Terus kalau Kopasket harus tahu lagunya Kopasket ini seperti apa sih? Ini juga harus dilatih. Di saat kita sudah masuk menjadi satgasnya Kopasket, Speaker, kita nggak hafal, kita nggak tahu. Lagu nanti saat kita menyanyikan lagu Mas Kopasket, kita nggak tahu, nggak bisa. Kenapa? Pasti di saat nanti di lapangan kita sama-sama menyuarakan di saat aksi SPK-nya ini kita nggak hanya sebatas ini menggerakkan mulut ya, tapi kita harus hafal. Sama peserta kawan-kawan SPK, anggota ini juga harus hafal terkait Mars SPK. Ini harus hafal. Dan juga alunan cengkok ini harus diketahui juga, harus paham, ya. Tuh. Ya terima kasih sekali atas undangan yang diberikan oleh kawan-kawan PUK, dan kami atas nama DPC juga sangat berharap ini sebagai contoh dari PK-PK yang lain. PUK di KDI ini sudah berhasil baik soal kenaikan COS juga sudah sesuai DRT. Terkait mengenai raker ini juga sama. Ini juga menjadi tugas di apa yang menjadi kewajiban kita sesuai ADRT. Jadi mulai perlahan apa sih yang diperintahkan oleh ADRT organisasi itu terhadap kita selaku PUK. Ini sudah mulai dijalankan di KDI. Semoga ini akan menjadikan contoh di PUK-PUK yang lain yang belum bisa menjalankan ADRT organisasi. Jadi aplaus untuk kawan-kawan. Dan juga saya kemarin tadi malam juga, dan ini juga lanjutan dari pertemuan kami bisa di Muda ya Pak ya. Ini dengar juga ada bahasanya kita harus mempersiapkan untuk semester ya. Kita mempersiapkan pelatihan terhadap pra pensiun. Jadi seseorang karyawan yang akan mendekati masa pensiunnya ini harus dipersiapkan. Apa yang harus disiapkan berarti terkait ngomong perekonomiannya. Berarti di saat nanti keluar dari KDI ini harus punya bekal. Di saat dia sudah resign dari KDI, sudah tidak bekerja di perusahaan, ini organisasi yang memberikan pelatihan apa sih, modal apa untuk dia akan bisa mandiri dan bisa tetap berkiprah selaku tanggung jawab ke keluarga. Ini apa? Oh berarti ini harus diberikan satu bekal, yaitu soal perekonomian. Berarti oh ini harus dapat satu pelatihan. Ya saya kemarin ini juga kerjasama dengan Wadas, ya. Wadas ini suatu organisasi juga, tapi terkait dengan masyarakat secara umum. Ini membantu kawan-kawan baik buruh ataupun masyarakat. Nah, di sini juga menawarkan terkait mengenai peningkatan untuk perekonomian, ya kan? Berarti apa soal pelatihan? Jadi kemarin itu juga ditawarkan. Oh, ini kan harus diambilkan contoh mana yang sudah melakukan. Satu, ini ada juga terkait mengenai soal kita suksesnya ternak lele. Nah, ternak lele nggak hanya sepele ya. Sepele terkait ono air, ono lele dicoplokno wis urip, belum tentu. Sampai ngomong pemasarannya. Kalau ini nanti bisa yang ada, ini ada dua yang kemarin itu kita temukan, soal ternak lele sama soal bikin usaha kopi, ya kan?
sampai pembuatan izin usahanya nanti dibantu terkait itu. Nah, kalaupun nanti ada yang berminat, nanti kita bisa soundingkan, kita bisa kerjasama dengan kawan-kawan Padas untuk mengetahui terkait itu, ya kan? Dan itu tidak dilakukan di KDI aja, cuma dengan BK yang lain yang masih mendekati soal pensiun. Jadi sementara itu untuk penguatan ekonomi ada dua, yaitu soal budidaya lele, yang kedua sama usaha untuk bikin contoh kopi, ya kan, pembuatan kopi, dan juga sampai izin usahanya dibantu untuk soal administrasi halalnya itu akan dibantu nanti. Buka warkop. Ya, jadi itu sudah saya dan juga kemarin kita juga mengungkap, kita akan coba, saya punya ini gambaran, kita harus bikin suatu pelatihan media dan juga pelatihan yang diinginkan ketua soal advokasi. Ini juga harus dilakukan. Ini nggak bisa untuk sekarang kita situasi dan kondisi saat ini, kompetitor saat ini harus jadi satu antara media di medsosnya, ya kan, sama di advokasinya, ini harus jadi satu. Kalau jalan hanya soal advokasi aja tanpa diiringi dobrakan secara ini di media, ya kan, pemberitaan, ini sangat lemah. Berarti ini harus ada kolaborasi, ya, kolaborasinya. Makanya kita akan membuat satu pelatihan soal media, gimana nanti baik ngomong soal TikTok segala macamnya untuk mau suatu pemberitaan. Ini akan kita coba akan kerjasama dengan Wadis juga akan bikin suatu pelatihan itu. Barangkali nanti di KPI ada yang berminat untuk medianya, karena kami dari DPC Gresik ini membutuhkan sosok-sosok yang akan terkait ahli di IT nanti untuk terkait ngomong medianya. Soal advokasi, kemarin kami juga akan harus mencari dulu orang-orangnya, kader-kader yang siap untuk itu. Karena apa? Nek ngomong pelatihan beracara menjadi pengacara, udah segini gak ada minat, keinginan, pasti ngeluh. Ya, coba bayangkan ini hanya baca, pasti ngeluh. Ya, ini berarti dibutuhkan apa? Adalah sosok yang siap dan punya keinginan untuk belajar terkait mengenai advokasi. Keinginan dulu itu harus muncul. Baru nanti kita kalau beberapa nanti, karena pelatihan nggak harus di tempat semacam ini ya. Pelatihan bisa dilakukan di sekretariat, karena kita punya sekretariat. Berapa orang, walaupun cuma 5 orang, 10 orang tidak apa-apa. Yang penting efektif dan itu pun bisa mengenang. Itu lebih baik. Terus untuk mengenai soal media ini kami juga akan coba gandeng kawan-kawan serikat yang lain. Karena kalaupun hanya mengandalkan media di SDK aja terkait ngomong pemberitaan, itu belum bisa mengena secara masyarakat umum. Coba kalaupun kita akan kerjasama kolaborasi dengan kawan-kawan serikat yang lain soal pemberitaan, alangkah bagusnya terkait pemberitaan akan lebih cepat. Kenapa? Yang mengusung, yang memberitakan ini dari beberapa bendera. Jadi kemarin kami sudah coba komunikasi baik dengan kawan-kawan RTMM, dengan kawan-kawan CAP SPSI, itu sudah kami lakukan, dan juga dengan baik di kawan-kawan KASBI, kawan-kawan di KSN belum ada KSN, SBK ini nanti. Jadi di saat pelatihan itu, akhirnya kita punya grup, punya tim media dari beberapa bendera. Di saat kita punya suatu permasalahan yang harus diberitakan, ini akan dibantu oleh kawan-kawan serikat yang lain untuk ngambil pemberitaan itu. Tidak hanya sebatas di kawan-kawan CAP. Dan mudah-mudahan di KD ini akan juga muncul sosok itu, nanti akan mendampingi Mas Imam, karena di DPC itu Mas Imam sama Bapak Aminul, ya. Ini akan kita
Karena apa? Ini menjadi kebutuhan. Dengan pemerintahan saat ini yang semacam ini, pemerintahan yang seenak dewi jadi ya. Makanya sampai saya ngomong, yang namanya foto ini, foto presiden itu dulu saya dukure ini Garuda, soalnya penguasa itu sudah menguasai, itu sudah mengabaikan aturan. Bahkan Undang-Undang 45 ya, terus itu sudah dilanggar. Berarti apa? Ini harus yang selama ini kita sama-sama tahu di media televisi berita ini akhirnya apa caranya bisa ditanggapi baik oleh kepolisian, baik oleh pemerintah, ini netizennya yang harus bermain. Di saat netizen gempar untuk memunculkan suatu berita, tanggapan itu akan serius ditanggapi. Berarti apa? Oh ini berarti harus kita naikkan terkait dengan pemberitaan. Berarti media itu harus dibenahi, harus dikembangkan. Di luar itu soal permain untuk di advokasi juga harus dikuatkan. Itu adalah gambaran dari DPC ke depan. Coba kita akan mewujudkan itu. Mudah-mudahan ini didukung oleh kawan-kawan BK yang lain. Dan mungkin itu saja yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Yang sebelum ini nanti saya tutup, saya cuma berpesan kepada kawan-kawan KDI, penyelesaian terbaik adalah penyelesaian terkait soal gimana tata cara kita berkomunikasi. Yakinlah bahwa perusahaan itu adalah manusia. Pimpinan perusahaan adalah manusia. Yang namanya manusia juga punya hati nurani. Gimana kita akan bisa berkomunikasi, ya kan, dengan baik. Aku yakin suatu permasalahan, walaupun itu adalah suatu kesalahan berat, kalaupun komunikasi kita itu baik karena kita selaku pimpinan, aku yakin pimpinan perusahaan akan mengerti apa yang menjadi keinginan kita. Walaupun anggota kita itu mengalami suatu kesalahan karena pimpinan di saat komunikasinya baik, akhirnya dia akan meminta dengan memohon dengan sangat kepada pimpinan perusahaan. Kita menyadari bahwa dia itu adalah salah, tapi satu kesalahan tidak harus dihukum baik pekerja atau keluarganya. Saya memohon, kita minta kepada keluarganya, ini juga kita harus pikirkan. Di saat yang diberikan hanya soal tenaga kerjanya, nasib keluarga ini seperti apa? Mau nggak mau kita harus punya hati nurani. Kalaupun pimpinan perusahaan akan gimana pimpinan perusahaan akan memberi, berarti harus kita jaga komunikasi kita. Mohon sangat kepada pimpinan perusahaan intinya dengan punya hati nurani untuk bisa tetap memberikan walaupun dia mengalami melakukan suatu kesalahan berat. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan-masukan dari pimpinan-pimpinan. Karena wacana-wacana ini sangat berguna bagi PT Grafik Diamond yang notabene karyawan kita kan hampir semua mau pensiun. Jadi wacana untuk pra pensiun ini sangat berguna. Nanti insya Allah ini akan betul-betul kita kaji. Untuk selanjutnya monggo Bung Apin Sirait untuk menutup sekalian doa pada beliaunya Mas Apin Sirait. Monggo. Duduk atau berdiri? Mari pijat kamu. Mari pijat ini saya. Malah saya ceput sebelah saya ngorok. Terus siapa yang tidur sebelah saya? Gak tahu. Baik, ini tiba pada puncak acara ya, jam 11 kayak hotel jam 11. Iya. Itu jam 8 masih. Jam 8. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Yang saya hormati pengurus pimpinan cabang DPC FSP Kep Pak Yahman bin Affan hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau tidak lunas di FSP Kep. Saya katakan saya hormati Kompas Kep dan pengurus PUK sekalian pleno. Syukur alhamdulillah saya berdiri di tempat ini kedua kali. Tentu yang perlu saya sampaikan, apa yang saya sampaikan semalam, walaupun kita nggak callingan, saya tidak menyampaikan apa yang saya sampaikan kepada Bung Nandar, kepada Pak Yaman, kepada Pak Marsanto. Alhamdulillah rupanya disampaikan beliau itu nyambung, betul tidak? Ilmu organisasi itu tidak didapat di sekolahan, tidak didapat di kuliahan, universitas dan lain sebagainya. Tapi kader-kader organisasi FSP yang mumpuni, dia mampu mendedikasikan dirinya, dia belajar pada saat dia menjadi aktivis ataupun pleno sekalipun, bahkan anggota, selama dia ada keinginan sungguh-sungguh dan niat, insya Allah orang itu akan dipandang di masyarakat sekalipun. Ilmu kita ini tidak dimiliki oleh siapapun, ilmu serikat buruh ini. Bahkan kepala desa pun kalau berbicara dengan aktivis buruh, kita menang sudah. Dengan polisi lebih-lebih kita menang. Dengan bupati, dengan gubernur serikat buruh itu tingkatan tatarannya. Bahkan kalau saya pernah bicara dengan bupati, saya kasih sebut namanya ya, beliau mandu-mandu, dia nggak paham ilmu organisasi. Kita itu jago dialog, jago konsep, lidah kita seperti susungan, nggak pernah mau kalah, aktivis itu nggak pernah mau kalah, sekalipun dia salah, pantang kita mengakui salah dulu, tapi cari jurus-jurus dulu, ngelas-ngelas dulu dan lain sebagainya. Makanya lidah rata-rata orang aktivis itu katanya susuan. Bahkan kita mampu membela anggota yang salah berat sekalipun, seperti yang diceritakan oleh Mas Rudi, orang yang terang-terang melakukan pelanggaran berat, mencuri itu pelanggaran berat juga. Itu pun masih mampu dibebaskan dia dari ancaman pidana penjara, walaupun dia harus ngantor dulu 2 hari di kantor polisi, tapi yang bersangkutan tetap diberikan yang namanya tanda kasih. Kita kasih tulisan pesan ya, semacam tali kasih dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk upaya bahwa ilmu organisasi itu tidak dimiliki oleh universitas manapun. Sebab saya juga sering diminta, diwawancarai, digali ilmunya oleh adik-adik kita yang duduk di bangku kuliahan. Tentang apa? Tentang bagaimana Pak lahirnya upah, bagaimana Pak perjuangan soal upah, apa saja Pak yang dilakukan, konsepnya seperti apa Pak, aksi itu bagaimana Pak, apakah ditemui atau dan sebagainya. Mereka nimba ilmu juga dari kita. Jadi ilmu serikat buruh kalau kita sudah terkenal di mata mereka, kita akan dicari-cari orang sudah. Makanya saya bisik-bisik, saya sering katakan aktivis buruh itu golongan orang-orang gila. Loh, kenapa begitu? Yang diurusin banyak, memperjuangkan upah, memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan orang yang mau dipenjara, termasuk ada suami istri bertengkar pun kita yang diminta untuk menengahi. Makanya yang mau jadi serikat buruh itu hanya orang-orang gila. Ingin tahu lagi, saya Pak Yaman pendapatannya berapa nih? Bukan pendapatannya, hanya honor atau BPKU itu, Badan Pemeriksa Keuangan. Ah ini nih, beliau itu yang tahu honornya lebih berapa, honornya Pak Yaman berapa, honornya Pak Marsanto berapa. Mengerikan, mengenaskan sudah. Kita yang selalu di depan memegang mic di atas pokok, menghujat pemerintah,
menyampaikan yang hak dengan keras, kita punya suara sampai giliran, dan kita dapat tiap bulan nggak nyampe UMK, jauh di bawah UMK. Mana ada orang-orang yang waras mau seperti itu? Nggak ada. Lah orang kita nggak pernah menikmati UMK, nggak pernah diberikan hak sesuai UMK besarnya, tapi kita selalu berdiri tegak di depan untuk memperjuangkan UMK. Karena orang-orang gila yang seperti itu, betul tidak? Kalau orang waras, nggak mungkin dia mau. Sementara yang diperjuangkan nunggu nasib, duduk, merenung. Buat apa saya berjuang? Atau nanti lahir seperti saya ceritakan semalam itu. Makanya hanya orang-orang gila yang akan mau untuk berjuang. Dan saya tidak pernah bersuara, saya ini pimpinan DPC, saya ketua. Berikan saya honor, saya UMK. Orang saya setiap tahun berjuang UMK, berdiri paling depan untuk menyuarakan bahwa kita itu upahnya wajibnya di Jawa Timur, di Gresik 38 kabupaten kota itu kita yang perjuangkan, saudara. Bukan hanya Gresik, 38 kabupaten kota. Karena di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota jumlahnya. Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Jombang, Madiun, Probolinggo, Trenggalek, Malang dan sebagainya itu ya kita ini yang perjuangkan. Termasuk di Gresik yang kita suarakan yang selalu nomor 1 kabupaten di seluruh Jawa Timur. Kalau kota kan Surabaya. Tapi pernah Surabaya kalah saudara dengan kita. Saya lupa tahunnya. Kalau tidak salah sekitar tahun 2000 berapa itu? 2015 atau 2014 itu kita pernah menang di atas Surabaya itu. Sekali saja kita menang. Nah untuk itu saudara saya berpesan khususnya kepada pengurus PUK, siapapun yang ada di dalam SK, saya yakin bahwa sejak Anda dilantik dan dikukuhkan menjadi pengurus organisasi, tugas beban di pundak saudara itu tentu memikul sekian ratus orang. Berarti kalau saya kalikan dia punya anak, dia punya istri, punya suami, berarti sekian ribu orang di pundak Anda. Ingat, tanggung jawab pengurus itu tidak sepenuhnya ada di pundak ketua. Tidak. Ketua itu bertanggung jawab atas kelancaran, atas kinerja. Kalau tadi disampaikan Bung Marsarto, teman-teman sudah punya program kerja. Atas apa yang harus diperjuangkan di anggota itu tanggung jawab beratnya di ketua. Tetapi fungsi daripada bidang-bidang ini juga penting. Tidak boleh ini apa kata ketua, kata Pak Rudi aja lah. Orang ada ketua, ada kasus, mestinya advokasi maju. Selain Mas Rudi aja lah. Kan ketuanya dia. Jangan seperti itu. Bidang-bidang itu memiliki fungsi dan tugas yang jelas. Keuangan satu misal, bendahara kan. Saya yang pertama juga lupa mengucapkan terima kasih. KDI itu kalau dulu check off sistemnya saya lupa, tapi di bawah 1% jauh. Tapi alhamdulillah beliau mampu menyadarkan anggota. Mampu menyadarkan anggota sebab mewarisi bukan harta benda. Bung Rudi ini mewarisi hutang piutang. Saya juga dengar dulu itu keuangan organisasi. Kalau saya ibaratkan seperti Simpedes atau bank pengkreditan rakyat BPR. Anggota ada yang pinjam, pengurus ada yang pinjam. Dulu konon katanya begitu. Lalu setelah pinjam lupa atas pinjamannya, dia nggak bayar dan begitu seterusnya. Hati-hati saudara, keuangan organisasi itu sebenarnya tidak bisa dihutang-piutangkan, nggak bisa. Uang organisasi itu adalah darah kita, saya, Cak Yaman, ya, Carudi, teman-teman semuanya lah. Kalau darah kita tidak mengalir, kira-kira kita bisa hidup tidak? Lumpuh, stroke, darah menyumbat. Sama dengan kita punya keuangan di organisasi, itu darah. Tadi Ketua Umum menyampaikan penguatan soal keuangan
kalau uang kita banyak, mau apa aja enak. Ada aksi unjuk rasa ke kantor, namanya di Gresik, kantor bupati. Ketua nggak pusing, ada uang. Siapa saja pengurus yang ditugaskan, anggota pleno perwakilan, sebab pleno atau perwakilan tidak akan mungkin berangkat aksi kalau dia tidak mendapatkan transport. Nggak mungkin zaman sekarang seperti itu, nggak mungkin. Nah kalau uang kita ada, darah kita bisa mengalir dengan baik, keuangan memadai mencukupi, nggak pusing organisasi, tinggal tunggu berapa diberangkatkan, 25, 30, kalikan saja mau mendapat orang 50, walaupun saya tahu bisa lebih. Tapi kalau uang ada, saudara, nggak pusing. Tapi kalau kas nggak ada, bahkan malah sampai minus, pusing. Mau berkegiatan apapun nggak bisa hadir. Diundang triwulan atau semesteran nggak bisa hadir. Lalu itu ada PUK kita yang seperti itu. Kenapa PUK ini tidak mengikuti semesteran? Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, kas kita sedang kosong. Coba Anda bayangkan, menghadiri acara saja yang gratis, dia tidak mampu mencukupi diri dia sendiri untuk berangkat datang. Bagaimana mau melaksanakan program kerja seperti ini? Bayar apa gratis? Bayar. Pakai uang pribadi apa kas organisasi? Pasti kas organisasi. Ada BPKH pemeriksa keuangan, paham beliau. Apalagi juga bagian daripada koperasi, simpan pinjam uang. Koperasi juga nggak akan pernah bisa berdiri kalau nggak ada uang yang dipinjamkan. Mau putar pakai apa? Mau jepretan? Nggak mungkin. Nah inilah yang saya katakan, berbangga hati juga. Terima kasih KDI di bawah kepemimpinan Si Rudianto mampu menyadarkan anggota bahwa kewajiban kita membayar sesuai ADART check of system organisasi sudah 1% dapat diterima dengan baik. Anggota sadar. Orang kalau sudah sadar, insya Allah enak saja kita memungutnya, enak. Dan anggota juga perlu diberikan penyadaran. Kalau kita sudah berkewajiban kita laksanakan, berarti ada hak yang mesti kita dapatkan. Hak apa saja nih yang harus saya dapatkan? Saya kan sudah membayar kos. Setiap bulan saya dipungut. Hak apa nih yang saya dapat? Haknya banyak, saudara. Termasuk mendapat perlakuan yang tidak baik dari atasan, termasuk kekurangan upah atau bayar upah lembur dan lain sebagainya, peningkatan kesejahteraan, mengikuti pelatihan pendidikan, mendapatkan ilmu daripada pelatihan seperti ini. Ini adalah hak daripada anggota atau pleno, berhak atas perlakuan yang sama. Sebab tidak menutup kemungkinan banyak kita punya PUK di Gresik itu, hampir 20 PUK ya, lebih ya Jaya, kita punya PUK 20 lebih. Saya bisa pastikan, kalau perangkat organisasi baik DPC, DPD bahkan DPP, kalau melakukan pendidikan, pelatihan dengan mengundang PUK, itu belum tentu PUK yang setelah mengikuti dia hadir dalam pendidikan dimaksud. Ada lagi dia ke perusahaan, belum tentu apa yang dia dapat itu nyampe ke pengurus, apalagi pleno. Kalau zaman saya dulu 98, 99, 2000 saya jadi PUK sampai 2000 berapa itu saya lupa, 2006 apa 2008 itu. Kalau saya habis membantu Wijayain atau saya dari Trentes atau saya dari Bogor, dari Jakarta, kalau habis pelatihan setidak-tidaknya kita rapat pengurus sudah. Kita rapat pengurus, kalau bila perlu dengan pleno kita sampaikan bahwa kemarin saya dengan bendahara atau dengan wakil atau dengan sekretaris menghadiri satu pelatihan tentang lokakarya, tentang dasar-dasar dan prinsip berorganisasi. Kita sampaikan bahwa kita harus seperti ini menurut pimpinan pusat, bahwa ilmunya seperti ini. Dulu yang sering digalakkan dari Acil, dari ILO dan lain sebagainya, sekarang sudah hilang itu. Tidak ada lagi dia melakukan pelatihan. Sebab dulu itu kita check off system masih 500. Organisasi belum bisa berdiri sendiri, tidak ada uang, sehingga perlu suntikan dana dari Acil, ya, kadang dari ILO, dari Aicemcaf, dari Jilaf,
Ya saya tahu karena waktu itu kita mengenyang pendidikan yang mereka berikan bantuan kepada perangkat organisasi untuk organisasi tersebut melakukan pelatihan, kaderisasi dan lain sebagainya. Lalu untuk itu alhamdulillah waktu terus berlalu, PUK mulai sadar, check off system sebesar 1% berjalan dan insya Allah ini jangan hanya pertama, terus tingkatkan. Jadi jangan hanya rekening, termasuk pelatihan dasar organisasi. Apa sih manfaat kita masuk organisasi? Kenapa penting dan perlunya kita berorganisasi? Dan tidak usah takut masuk organisasi. Tidak ada ancaman di dalamnya. Kalau ada ancaman harus dilawan. Sebab kita berorganisasi, sudah saya sampaikan kemarin, ada 3 kita punya pijakan di dalam berorganisasi. 13 2003 dipelajari tentang hukum ketenagakerjaan, yang ketua 21 tahun 2000 tentang SPSD, kemudian yang terakhir tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial. Nah itulah yang saudara-saudara perlu buka-buka, perlu baca-baca untuk bisa dipahami, untuk nanti paling tidak bisa membentengi diri kita suatu saat kita ada masalah. Lalu itu saya mau tanya sebelum saya lanjutkan, kira-kira yang disampaikan oleh Ketua Umum beberapa menit yang lalu itu bisa diterima dengan baik atau tidak? Jelas atau tidak? Lalu yang disampaikan oleh Bung Marsanto tentang apa itu rakernik, bagaimana program kerja, bagaimana itu musnik, apa itu tugas-tugas wakil-wakil ketua bidang dan lain sebagainya. Saya mau tanya kira-kira sudah jelas atau belum? Sudah jelas atau belum? Sudah bisa diterima atau belum? Siap dilaksanakan? Siap dilaksanakan? Betul? Yakin? Siap bersatu? Siap berubah? Betul? Takbir? Gitu. Jadi kalau soal semangat urusannya saya. Biar nggak ngantuk, masih ngantuk. Nanti kalau masih ngantuk, setannya terlalu berat itu nempuk yang namanya mata. Ya. Saya kalau khotbah di mana-mana itu orangnya awalnya ngantuk, begitu saya sudah pegang podium, tak lihat ngantuk. Saya assalamualaikum pertama biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya Pak, jawab di mimbar di bellroom itu sedikit. Saya ulangi lagi sampai betul-betul mereka itu terbangun. Gak mungkin kita bicara dengan orang ngantuk sampai ngiler juga gak akan nyampe kita bicara. Lihatlah saudara, banyak kemudian saya mau sampaikan. PUK kita itu makin hari, makin tahun semakin menyusut. Soliditas yang perlu saya ingatkan. Jangan pernah sekali-kali kita menjadi pimpinan unit kerja berlomba-lomba, berkeinginan untuk menjadi seorang pemimpin selain tujuannya untuk berjuang. Loh, kenapa ini perlu saya sampaikan? Saya tidak perlu siapa orangnya dan di mana manusia. Banyak sekarang, bukan hanya di Gresik, bukan hanya di Jawa Timur, bahkan ini sudah mendarah daging, ada di seluruh SP-SP yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Banyak orang ingin menjadi pemimpin, tujuannya itu semu. Kalau dia itu berjuang, semu. Hanya lipstick. Tujuannya sebenarnya bukan itu. Tujuannya satu, karena sesuatu hal. Yang saya maksud sesuatu hal itu adalah satu keinginan, mungkin bisa diagungkan orang, mungkin bisa ingin dihormati orang. Yang lebih parahnya lagi, karena ada sesuatu yang ingin dia capai, lebih tepatnya kepentingan perut dia sendiri. Dan gak sedikit mereka ingin jadi seorang pemimpin unit kerja, dia ingin menggapai sebuah jabatan di dalam sebuah perusahaan, ingin dilirik oleh penguasa atau pengusaha. Oh, nanti kelak aku kalau sudah nggak jadi PUK, tapi selama kau baik-baik jadi PUK tidak pernah ragu dengan saya, kata pengusaha. Kamu manut dengan pengusaha, kamu manut dengan pengusaha. Besok kalau kamu tidak jadi PUK, maka kamu akan
saya masukkan manajer, kami akan saya naikkan derajatmu menjadi seorang HRD, kami akan saya naikkan jabatanmu menjadi seorang pengawas, seorang kepala unit, seorang karung. Kalau organisasi sudah nemu orang seperti itu, siap-siap bubar. Betul nggak? Ini fakta realita, saudara. Sudah sekarang ini minim, sangat minim. Akhlak kita itu makin lama, makin hari, makin tahun. Sementara pendidikan terus menerus diberikan oleh organisasi, hanya ada di dalam forum. Keluar dari forum, kembali lagi dia kepada habitatnya, menjadi orang begong, saudara. Bagong, tahu bagong? Lunak, tidak ngerti apa-apa. Kembali lagi dia. Dan itu saya berpesan, hai siapa saja, kalian-kalian yang sudah ingin mendedikasikan dirinya menjadi seorang pemimpin, catat kata-kata saya. Sadarlah akan ada mati. Tidak selamanya kita hidup. Akan ada mati setelah hidup. Niatan kalian, sumpah janji prasasti yang disampaikan, siapapun yang menjadi pemimpin, itu akan ada sebuah ikrar, bertakwa dan lain sebagainya, bersumpah untuk patuh tunduk dan lain sebagainya, mengabdikan diri untuk berjuang dan lain sebagainya. Seperti Mars daripada FSPK akan terus melawan kebatilan, menyuarakan kebenaran, terus melakukan perjuangan. Itu Mars FSPK. Coba kita cermati, kita hayati. Di mana saja saya berada, selalu saya menyadarkan teman-teman, bukan saya orang yang paling baik, enggak. Saya selalu belajar untuk ingin jadi orang yang baik. Saya ingin sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di dalam forum-forum masjid yang mulia, para alim ulama dan lain sebagainya. Jadilah pemimpin yang baik. Pemimpin yang antara ucapan dengan perbuatan itu seiring sejalan. Jangan jadi orang hanya banyak ngomong, tetapi praktek tidak ada. Kalau kata Nabi, jadilah pemimpin bil hikmah. Bil hikmah itu antara ucapanmu dengan perbuatanmu itu seiring sejalan, tidak berlawanan, tidak berbenturan. Itu yang harus kita laksanakan. Sebab siapa saja jadi pemimpin rumah tangga, tiap RT, tingkat RW, tingkat kecamatan, kades, kepala desa, bupati, gubernur, menteri, dewan, bahkan sampai presiden, saudara, tidak akan pernah lolos daripada pengadilan akhirat. Jadi saya ingatkan, jangan cari kepentingan lain menjadi pemimpin. Sebab yang kalian susahkan itu bukan hanya diri Anda sendiri, tetapi seluruh rakyat dan umat yang akan kalian pimpin, saudara. Kasihan. Sudah banyak yang namanya merek-merek pemimpin, tapi dia tidak berjuang dengan serius kepada umat. Dia jual kepentingan rakyat untuk kepentingan pribadinya. Hanya polisi, hanya lipstick, sudah. Ngeri kalau itu kita terjadi pada diri kita. Akan hancur sebesar apapun organisasi kalau sudah jadi dipimpin oleh seorang pemimpin yang salah. Makanya diingatkan oleh Nabi, hati-hati memilih seorang pemimpin. Sebab salah memilih pemimpin, maka akan rusak tatanan dan itu akan memporak-porandakan sebuah organisasi. Baik saudara, itulah saja saya sampaikan. Kalau sudah kadang berbicara lupa waktu. Itu sebelum saya tutup dan saya doain. Mohon untuk kita lebih kompak lagi supaya camp betul-betul menjadi kebanggaan kita semuanya. Dan saya doakan pengurus baik dan di pleno dan di anggota semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setiap ancaman, setiap badai, setiap fitnah, setiap bulian dan setiap tekanan dari dia dilindungi dan diberikan kemudahan serta kemenangan. Masih banyak yang namanya kemungkaran, kezaliman yang ada di sekeliling kita, saudara. Haram bagi kita untuk berpecah belah. Haram bagi kita untuk saling membuli, saling hasut, saling iri dan saling dengki. Saya berpesan, jangan sampai kita berpecah belah. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu dalil saudara.
Ingat wahai umat manusia, jangan sekali-kali kalian berpecah belah, bercerai-berai, saling hasut, saling iri, saling sirik, saling dengki, sebab itu jauh dari keberkahan Allah, jauh daripada ridho Allah. Perjuangan sebesar apapun kalau jauh tidak ada ridho dan keberkahan Allah, tidak akan pernah menang, saudara. Maka itu ayo kita bersatu, momentum rakernik di PUKS PT Keramik Diamond Industri ini sebagai gerbang, pintu gerbang awal untuk membuat KDI menjadi seorang PUKS beserta anggotanya mengulas sejarah bahwa PUKS KDI semakin hari semakin lama semakin tahun akan semakin lebih baik. KDI siap bersatu? Ya. PUKS KDI siap bersatu? Siap. Pengurus PUKS siap bersatu? Siap. PUK dan PENO siap bersatu? Siap. PUK beserta anggota siap bersatu? Siap. Hidup SPK? Hidup. SPK? Hidup. SPK? Cerdas, militan. Cerdas, militan, bertanggung jawab. SPK? Cerdas, militan, bertanggung jawab. Siapa kita? SPK. Siapa kita? SPK. Siapa kita? SPK. SPK? Cerdas, militan, bertanggung jawab. Terima kasih saudara, terima kasih dan atas nama pimpinan organisasi karena saya juga diminta untuk menutup. Saya akan menutup acara rakernik ini dengan seizin ketua PUK, seizin ketua panitia dan seizin kita semuanya. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kita, Allah jaga perjuangan kita, Allah solidkan dan persatukan seluruh buruh dan anggota di PT KDI FSPK semakin lebih sulit. Untuk itu mari kita baca surat Al-Fatihah, karena doa Al-Fatihah adalah doa yang betul-betul insya Allah mustajabah sepanjang kita membacanya dengan betul-betul khusyuk, tulus dan betul-betul dengan penuh asuridullah dan ila hadaniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya wabil khusus untuk para pejuang-pejuang buruh, Pak Saiful dan Pak Topung yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah angkat penyakit beliau, sebab beliau ini adalah simbol, ikon sekaligus deklarator seorang FSPK, sehingga sampai saat ini FSPK masih tetap berdiri dan ada di Indonesia. Semoga Pak Saiful selalu Allah berikan kesembuhan. Mari kita kirim doa buat beliau dan khusus pada orang tua kami, guru besar kita semuanya, almarhum Pak Mansah yang sudah setahun lebih yang lalu dipanggil menghadap Allah, serta para pejuang-pejuang buruh khususnya yang ada di PT Keramik Diamond Industri. Beliaunya almarhum Bapak Bakri, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan, tempatnya di sisi masuk kepada surga Allah, diampuni segala dosanya. Mari kita ucap Al-Fatihah. Demikian saudara, mudah-mudahan kiriman doa Al-Fatihah tetap diijabahi oleh Allah. Mudah-mudahan FSPK tetap jaya. Terima kasih atas nama pimpinan organisasi. Mohon maaf bila ada salah ucap kata kita. Saya mewakili kawan-kawan DPC mengucapkan terima kasih atas undangannya. Saya doakan ini bukan kali pertama, tapi insya Allah akan bersambung pada pelatihan yang seterusnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan yang kita berjanji. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqhina wa bidzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.